Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu Islam. Sebelumnya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dan hanya dengan ketakwaan pula kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Setiap kita, berapapun usia kita, apapun karir kita di dunia ini, apapun amal yang kita kerjakan selama ini, apapun yang kita tekuni, yang kita kejar selama ini, pada akhirnya kita berharap bisa mati dalam keadaan Islam, dalam kondisi muslim, bukan sebagai munafikun ataupun kafirin. Naudzubillahi min dzalik. Karena kita sadar, kita faham bahwa mati sebagai muslim adalah pintu yang hakiki, yang sebenar-benarnya menuju keselamatan akhirat. Sebagaimana khatib bacakan di depan tadi, surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati
kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini jamaah sekalian secara tekstual saja sudah sangat jelas dan mudah kita fahami betapa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini memperingatkan kita betapa pentingnya untuk mati dalam kondisi muslim agar kita tidak rugi. Karena mati husnul khotimah atau mati dalam keadaan muslim merupakan pintu gerbang bagi manusia untuk selamat saat dihisab kelak. Meski mungkin selama hidup di dunia ini kita memiliki dosa-dosa yang banyak, memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak sedikit, masih berpeluang untuk berakhir selamat masuk ke dalam surga. Karena itulah jamaah sekalian, agama kita ini disebut Islam, agama yang membawa kepada jalan keselamatan. Sebaliknya, mati dalam keadaan tidak muslim alias kafir, maka meskipun selama hidup amal kebaikannya sangat banyak, mendonasikan triliunan rupiah untuk kemanusiaan, semua itu akan musnah, tidak dihitung, dan dia kelak di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Kita mengingat bagaimana paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abi Thalib. Siapakah di antara kita yang tidak tahu bagaimana baiknya Abi Thalib? Namun karena di akhir hayatnya tidak mati dalam keadaan Islam, maka beliau pun masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini jamaah sekalian sekaligus menjawab anggapan-anggapan sebagian masyarakat, anggapan dan ucapan-ucapan sebagian kelompok intelektual bahwa semua agama itu benar, bahwa semua agama itu tujuannya sama, hanya jalannya atau caranya saja yang berbeda-beda. Dengan ayat di surat Ali Imran 85 ini ditolak dengan tegas bahwasanya tidak semua agama benar, hanya agama Islam saja yang benar. Bila kita mencari agama selain Islam, maka kita akan mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima amal-amal kita sebaik apapun, dan di akhirat kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana juga di dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Allah SWT berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Dalam redaksi hadis yang lain, barang siapa yang di akhir hayatnya mengilmui, mengetahui, menyadari bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Ini adalah hal yang kita idam-idamkan jamaah sekalian, yang kita semua idam-idamkan di akhir hayat kita, yang kita semua tidak tahu. Yang tua bisa meninggal, yang muda bisa meninggal, yang dewasa bisa meninggal. Namun kapanpun panggilan itu akan tiba, kita berharap kita bisa mati dalam keadaan muslim agar kita tidak rugi. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah, ayat dalam surat Ali Imran
ayat 102 yang sering diangkat dan dibaca oleh para khatib adalah ayat yang benar-benar istimewa, terutama bagi kita kaum muslimin, karena ini tadi mengingatkan kita selalu, terutama di setiap pekan, di setiap Jumat seperti ini, untuk selalu memperbaharui keimanan kita agar bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, agar bisa dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Lafaz ittaqullah sendiri jamaah sekalian artinya adalah bertakwa kepada Allah dan merupakan fi'il amr atau perintah untuk melakukan sesuatu yang asal katanya dari ittaqo yattaqu yang maknanya bila bisa berarti bertakwa, bisa berarti memelihara diri dari sesuatu, atau bisa berarti takut kepada sesuatu. Namun dalam konteks surat Ali Imran ayat 102 ini, makna yang paling tepat adalah perintah untuk bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna haqqa tuqatihi diterjemahkan secara harfiah dan apa adanya sebagai sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, yang dimaksud dalam haqqa tuqatih, Ibnu Abbas memberikan pandangan huwa alla yu'sa tarfata ainin, yaitu yang dimaksud dengan haqqa tuqatih menurut Ibnu Abbas adalah tidak bermaksiat sedikit pun, tidak bermaksiat tarfata ainin, tidak bermaksiat sekejap mata jua pun. Ini bisa kita bayangkan pandangan yang diberikan oleh sahabat, generasi sahabat, berusaha untuk melaksanakan haqqa tuqatihi dengan cara menghindari kemaksiatan sekecil apapun. Demikian pula pendapat sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud dan Qatadah, yaitu mentaati tanpa kemaksiatan sedikit pun, mensyukuri tanpa kufur, dan mengingat tanpa melupakannya. Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Ibu Abu Khatim yang artinya maksud bertakwa yang sebenar-benarnya di sini adalah sikap yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatnya, selalu bersyukur kepadanya, dan tidak ingkar kepada nikmatnya, dan tidak pula melakukan kemaksiatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari pandangan-pandangan itu semua, Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar memberikan pandangan yang mudah untuk kita ikuti. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah sebagaimana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara kontinu, secara terus-menerus, tidak angin-anginan. Hari ini kita bertakwa, besok kita maksiat. Pekan ini kita bertakwa, pekan berikutnya kita maksiat. Tidak demikian. Takwa yang dimaksud adalah kita bisa terus-menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita pada ayat 102 surat Ali Imran itu tidak akan sempurna tanpa memahami ayat-ayat yang lain jamaah sekalian, yaitu dua ayat sebelum dan sesudahnya. Di dalam Ali Imran ayat 102 tersebut ada dimensi yang tidak terpisahkan dalam usaha kita melaksanakan Ali Imran 102 tersebut, yaitu dua ayat sebelumnya dan dua ayat sesudahnya. Pada ayat ke-100 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang yang kafir yang telah diberi kitab sebelum kalian, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Ini dimensi yang satu, yaitu jika kita ingin benar-benar bertakwa pada Allah, kita tidak boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang, ajakan orang-orang yang diberi kitab yang sebelumnya, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kita harus berhati-hati terhadap ajakan-ajakan
maupun kebudayaan-kebudayaan yang disuntikkan kepada kita, kepada generasi kita. Kemudian di ayat yang ke-101-nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa sampai kafir padahal ayat Allah dibacakan pada kalian dan Rasulnya Muhammad berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dimensi yang kedua adalah kita agar bisa benar-benar haqqa tuqati, kita hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menggigitnya dengan gigi geraham, kata Nabi kita. Dengan sekuat tenaga kita melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian 2 ayat sesudahnya, yaitu ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, hingga akhirnya ayat. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini adalah dimensi ketiga lagi. 1 ayat sesudah ayat 102 itu, yaitu kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada agama Allah semuanya, jami'an, tidak sendiri-sendiri, tapi secara berjamaah, secara terorganisir. Agar apa? Agar kita tidak tercerai-berai, jamaah sekalian. Jadi jangan sampai fanatisme terhadap suku, fanatisme organisasi, fanatisme mazhab, fanatisme manhaj, atau persaingan di tempat kerja, persaingan bisnis, persaingan jabatan, maupun peristiwa yang baru kemarin lewat kita dialami oleh bangsa Indonesia, pemilu, pilpres, pilkada, dan lain-lain yang merupakan urusan-urusan keduniaan. Janganlah membuat kita menjadi tercerai-berai, karena itu akan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ayat haqqa tuqati, perintah haqqa tuqati dengan baik. Dan yang terakhir adalah pada ayat yang ke-104, yaitu yang artinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagian ulama menyampaikan bahwa al-khair di sini adalah mengajak kepada Islam, dan al-ma'ruf mengajak selalu pada kebaikan yang bisa diterima secara umum. Ini sebagaimana juga dituntunkan dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kita melihat ada kemungkaran, kita kaum muslimin melihat ada kemungkaran, jangan diam saja. Rubahlah dengan tanganmu, rubahlah dengan kekuasaanmu. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu juga, rubahlah dengan hatimu. Di batin tok, wa dzalika ad'aful iman. Ini dikatakan Rasulullah sebagai selemah-lemahnya iman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengapa amar ma'ruf ini penting, amar ma'ruf nahi mungkar ini penting? Karena dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini mencegah azab Allah yang akan menimpa pada satu kaum yang apabila datangnya azab itu tidak akan pilih-pilih, akan menimpa pada semuanya, baik yang dolim maupun yang baik. Maka bila ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah akan mencegah turunnya azab itu, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu
fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan, dari fitnah, dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, marilah sekali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-perintahnya, dengan sungguh-sungguh pula menjauhi segala larangan-larangannya. Dan jika kita ingin melaksanakan ayat 100 dalam surat Ali Imran, agar kita bisa benar-benar haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa hingga kita bisa mati dalam keadaan Islam, maka kita setidaknya juga mesti mengingat perintah-perintah Allah dalam ayat-ayat yang sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu yang pertama, kita hendaknya tidak mudah dan berhati-hati di dalam mengikuti ajakan-ajakan maupun ideologi-ideologi yang bersumber dari kaum Nasrani maupun kaum Yahudi. Dan yang kedua, kita hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, meskipun itu dianggap tidak toleran, meskipun itu dianggap kolot dan kuno, tapi kita hendaknya tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hendaknya kita wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaknya kita bersatu padu, berpegang teguh dalam persatuan sesama kaum muslimin dan tidak tercerai-berai, wala tafarraqu. Dan yang keempat, hendaknya kita selalu menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Janganlah kita kaum muslimin menjadi kaum yang apatis, yang hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena nanti akan berakibat turunnya musibah, yang apabila musibah itu turun, kita semua akan tersapu, tidak akan pilih-pilih, akan menimpa semuanya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita maupun segenap saudara-saudara kita kaum muslimin, dan Allah memberikan petunjuk bisa membedakan mana yang hak dan yang benar, yang hak maupun yang batil, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah sebagai muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.